Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nurul Dhalam syarah Manzumah Aqidatul Awam. Alhamdulillah sudah di bait ke-29. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslu sadisu fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa Allahumma alihi sholli wasallam. alaihi wa sallam. Setelah pasal yang keenam itu pada menjelaskan tentang nabi kita. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nah, bermula ini itu satu khatimah. Yang ada ianya khatimah pada menyebutkan sisa yang wajib dari sesuatu di atas mukallaf dari yang wajib. Nah, ini rada rumit nih Iya, baiknya nanti iya. kita irab saya. Kita lihat nanti ada biasanya ada irab di ujung. Kelihatannya memang khatimatun mubtada karena hadhihi khatimatun kan bisa kan? Ini adalah satu khatimah, satu penutup. Nas'alullaha husnaha. Kita mohon akan Allah akan baiknya khatimah. Nah, Husnul khotimah. ya. Nah, itu. Ini satu khatimah pada menyebutkan ketinggalan yang wajib dari sesuatu yang wajib di atas mukallaf. Ya, apa sesuatu itu dari yang wajib? Kita lihat isyaratnya tuh. Fal khatimatu hiya ma tuzkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maqsud. Maka bermula khatimah itu dianya khatimah itu sesuatu yang disebutkan akan dia untuk memberi faedah bagi sesuatu yang berkaitan dia dengan tujuan. Jadi dalam khatimah ini isinya maksud kitab. Wa kana dzalika ta'alluqal lahiqi bisabaq dan adalah demikian hubungan itu hubungan yang di depan dengan yang di belakang. Nah, itu khatimah penutup berarti dalam penutup itu membahas sesuatu yang berkaitan dengan sebelumnya. Nah, itu Ustaz, namanya juga penutup. Iya, iya. Lawannya mukadimah. Kalau mukadimah kan membahas sesuatu yang akan dijelaskan ke Yang, depan. Nah, yang kan? akan dilakukan. Iya. Nah, itu kata pengantar. Dan adalah demikian hubungan itu ta'alluqal lahek, hubungan yang di depan, lahek yang di depan bisabek dengan yang terdahulu. Ai ta'alluqu ai ta'alluqa min haitsu ziyadatut tawdihi wa takmil. Artinya adalah demikian Iya. hubungan itu hubungan ta'alluqa kita baca ini memaknai ta'alluqa, ta'alluqal lahek. Artinya adalah demikian hubungan itu hubungan dari segi tambah penjelasan tambah sempurna. Nah, itu namanya khatimah. Wa kadzalikal muqaddimah itu demikian pula itu muqaddimah. Muqaddimah juga penyempurna, cuma penyempurna pendahuluan. Lakin kana dzalika ta'alluqu fiha ta'alluqa sabiqi billahi. Tetapi adalah demikian hubungan dalamnya mukaddimah itu hubungan yang terdahulu bagi yang di Betul. depannya dengan yang di depannya. Ya, Pak. Nah, Ini dari Pak Ahmad ya. Berapa banget ya? artinya at-ta'alluqa min haitsul li'anatu fi syuru'i ala wajhil basirah. Nah, artinya adalah demikian hubungan itu hubungan dari segi membantu, membantu dalam memasuki di atas jalan keterangan. Bantu dalam memasuki isi kita, memasuki pelajaran ala wajhil basirah di atas jalan yang lapang, terang benderang. Jadi penting kita baca satu mukadimah kita kan. Dalam mukadimah Ya. justru beliau menggambarkan isi kitab supaya kita lebih semangat dalam mempelajari isinya. Begitu lebih kurang. Katanya kalau mukadimahnya enak, teruskan baca kitab. Kalau nggak enak mukadimahnya, boleh nggak Ya, dituliskan. bahkan dari kita dengar mukadimah aja paling kurang kita udah tahu gambaran isi kitab kan. Kitab apa gitu. Ada baraah istihlalnya. Di khilafit taksim dengan sebalik taksim, taksim pembagian. Fa innahu ma yuzkaru li fadatil maksud. Maka sungguhnya taksim itu sesuatu yang disebutkan dia untuk memberi faedah maksud. Ini juga beliau jelaskan satu halaman ya Ustaz. Ini udah. Qauluhu mimma ala mukallafin. Mimma ala mukallafin. Dari sesuatu yang ada di atas mukallaf. Min li ta'lil bermula min itu bagi ta'lil.
Ini beliau memaknai min ta'lil. Karena sesuatu yang ada ya di atas mukallaf. Nah, qauluhu mimma ala mukallafin itu min. Bermula min itu bagi ta'lil. Ta'lil ilat li qaulihi bagi ucapan musannaf zikri. Ala hadi qaulihi ta'ala di atas aturan firmannya Allah Ta'ala. Beliau pengen menyatakan ada juga dalam Quran min bermakna la. Mimma khati'atihim ughriqu. Mimma. Karena kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan. Nah, ini dulu saya. Yang penting min ta'lil dulu kan. Nanti kita maknain. Mimma maknanya karena kesalahan-kesalahan mereka, uriku mereka ditenggelamkan. Wama mausulah berulama itu ma mausul, mimma min ta'lil ma mausul. Qauluhu ala mukallafin muta'alliqun biqaulihi min wajibin. Ala mukallaf muta'allaq ke depannya min wajib. Qauluhu min wajib min daidah. Wa wajib khabar bagi mubtada mahdhuf. Ini ribet banget. I'rab bitnya Ustaz nih. Min daidah bermula wajib itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Dan bermula jumlah dari mubtada wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari silatul mausul. Bermula jumlah dari mubtada dan khabar itu silat mausul. Wa takdirul kalam bermula takdir kalam wa innama zukirat baqiyal wajibu. Baqiyal wajibi. Wa innama zakartu baqiyal wajibi. Hanya saja saya sebutkan akan sisa wajib li ajlil ladzi karena alladzi yang dianya alladzi itu wajib kepada mukallaf. Nah, kita lihat Ustaz. Ini satu khatimah pada menyebutkan ketinggalan wajib. Hadhihi khatimatun. Ini satu penutup dalam menyebutkan ketinggalan wajib. Kenapa menyebutkan? Yang menyebutkan musannaf. Kenapa menyebutkan mimma? Karena sesuatu. Nah, karena alladzi yang wajib atas mukallaf. Bagaimana cara beliau maknain Ustaz? Bisa dibalik yang mananya dulu? Ya, ala mukallaf muta'allaq kepada min wajib. Ya. Min wajib, min zaidah. Wajib khabar mubtada mahdhuf. Jumlah dari mubtada dan khabar silat mausul. Takdir kalam. Aku sebutkan akan ketinggalan wajib karena alladzi. Yang dianya alladzi itu wajib kepada mukallaf. Ini beliau diprotes Ustaz nih. Hadzal i'rabu ba'idun wa mutakallifun. Ini i'rab itu jauh dan sangat memberatkan. Banyak banget takwil. Nah, kan? Ini kata penta'li. Haitsu yahtamilu qasdun nadhim rahimahullah amra ini. Karena mungkinlah oleh tujuan nadhim rahimahullah dua perkara. Apa kata beliau? Al-awwal antakuna min fi qauli bahwa adalah min dalam ucapan nadhim mimma ala mukallafin li tab'id. Bisa aja min tab'id, jangan kita anggap min ta'lil itu yang pertama. Walaisat li ta'lil dan bukan bagi ta'lil. Bermula demikian itu karena ucapan nazim sendiri di depan baki. Lianna baqiyat tasyi karena sisa sesuatu itu ba'atnya sesuatu sebagaimana ma yang dianya ma itu maklum. Kalau kita maknain dulu Ustaz. Udah paham nih. Nih. Hmm. Hadza takdirnya. Hadhihi khatimatun. Ini satu penutup pada menyebutkan ketinggalan wajib. Pada menyebutkan ketinggalan wajib. Jadi zikri ini idhofah maf'ul. Fa'ilnya mahdhuf. Asalnya ini penutup pada menyebutkan oleh saya akan ketinggalan wajib. Sisa wajib bagi Nabi. Kenapa saya menyebutkan? Ini menurut musannaf. Mimma lima. Karena alladzi. Karena alladzi. Yang bermula. Kita takdirkan huwa di sini. Tada. Karena Ya. wajibun kata beliau khabar. Karena alladzi yang bermula dianya alladzi itu wajib kepada mukallaf. Jadi mimma minalladzi huwa wajibun ala mukallafi. Jadi huwa wajibun. Jadi silat ma. Ya, ala mukallafin muta'allaq kepada wajib. Ini menurut Syekh Nawawi. Jadi menurut pentahqiq di sini nggak apa-apa, min tam'in aja. Ini adalah penutup pada menyebutkan oleh saya akan sisa wajib. Sisa yang wajib sebahagian dari ma yang wajib kepada mukallaf. Yang wajib kepada mukallaf banyak. Nah, ini saya menyebutkan sebahagiannya. Sebagian yang wajib bagi mukallaf. Ya, itu kita ikuti. Nggak boleh juga kita protes Ustaz ya. Syekh Nawawi. Ya udah kita ikutin Syekh Nawawi udah mantap ini. Khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma huwa wajibun ala mukallafin. Nah, itu min dah. Udah benar juga. Ini protesnya nggak usah kita baca, usah. Wal khatu sahlun. Kita fokus ke isinya dulu. Dah.
Nabiyuna Muhammadun kan ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Bermula nabi kita, yaitu Nabi Muhammad itu kan ursila. Sungguh diutus akan beliau bagi seluruh alam. Nah, bagi seluruh alam, hal keadaan beliau sebagai rahmat. Nah, nanti kita takwil. Wa fuddila dan dilebihkan akan beliau. Bermula Nabi kita. Siapa Nabi kita Nabi Muhammad itu? Sungguh dikirim akan beliau bagi seluruh alam. Hal keadaan beliau sebagai rahmat. Hala kaunuhu rahmatan. Hal keadaan beliau itu sebagai rahmat. Wa fuddila dan dilebihkan akan beliau. Yajibu ala kulli mukallafin ayyak taqidah. Wajib kepada setiap mukallaf oleh buah beriktikad ya anna sayyidana Muhammadan bahwa sungguh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsalahullah itu mengutus akan beliau oleh Allah taala rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi semesta alam. Waqad arsalahullah taala ila jami'il mukallafin minas saqalain dan sungguh mengutus akannya Nabi oleh Allah taala kepada semua mukallaf dari sakalain al insi wal jin kepada mukallaf dari golongan jin dan manusia ijma'an nisbah ijma sepakat kalau nabi kita itu diutus kepada manusia dan jin khususnya yang mukallaf artinya manusia dan jin mukallaf rasulnya sepakat nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nisbah ijma makluman yang dimaklumkan akan dianya ijma minad din bidarurah dari agama dengan darurat. Ya, dengan mudah semua orang tahu nabi itu diutus kepada jin dan manusia. Ayak furu jahiduhu, maka kafirlah oleh orang yang mengingkarinya ini. Ini apa? Ini irsal nabi kepada jin dan manusia. Nah, artinya gini, beliau pengen bilang tentang nabi apakah diutus kepada malaikat, pada benda-benda mati segala macam. Nah, itu ada nggak sepakat itu, nggak ijma. Yang ijma itu Nabi diutus kepada jin dan manusia. Kitab Nurul Dhalam. Dan nanya terus. Hasyiah Aqidatul Awam. Oke. Nah itu maksudnya kan. Kita lihat nih muktaratnya. Wakharaja bis sakala ini al malaikat itu keluar dengan perkataan sakala ini oleh malaikat. Tadi ila jami'il mukallafina minas sakalain. Nabi diutus kepada jin dan manusia. Kharaja bis sakalain keluar dengan ucapan sakalain oleh malaikat. Berarti Nabi diutus ke malaikat itu enggak ijma. Bahkan ini, fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklifin. Maka sesungguhnya Nabi itu tidak diutus akan Nabi kepada malaikat akan sebagai utusan taklif. Mana utusan taklif, Nabi tidak diutus untuk malaikat untuk membawa syariat tertentu kepada malaikat. Jadi membawa syariat kan taklif namanya Ustaz kan? Allah utus Nabi untuk mewajibkan kita bertauhid, salat dan segala macam. Itu namanya syariat, taklif. Sesungguhnya Nabi lam yursal. Tidak diutus akan dianya Nabi kepada para malaikat. Irsala taklif akan utus untuk mentaklifkan hukum kepada para malaikat. Malaikat. Ya. Bal ursila. Bal ursila. Tetapi diutus akan dianya Nabi ilaihim kepada malaikat. Wa ila ghairihim dan kepada selain malaikat. Min sairil hayawanat dari semua hewan-hewan. Wal jamadat semua benda-benda mati. Irsalat tasyrif. Akan sebagai ngirim untuk memuliakan. Mana ngirim untuk memuliakan, biar semua makhluk juga dapat kemuliaan di mana mereka dipimpin oleh seorang nabi akhir zaman. Nah, itu makna irsal tasyrif. Nabi diutus kepada malaikat, kepada semua makhluk karena nabi kan afdalul makhlukat, gitu kan? Yang paling utama dari segala makhluk. Segala makhluk. Kemudian juga di atas tadi rahmatan lil alamin. Jadi semua makhluk itu seolah-olah dipimpin oleh nabi. Apa makna dipimpin oleh nabi? Nabi dikirim kepada makhluk. Kan makhluk enggak berkewajiban menjalankan syariat. Makhluk benda mati maksudnya. Atau hewan segala macam. Oh, irsal tasyrif. Mereka dapat kemuliaan. Pimpinannya juga Nabi kita. Nah, lebih kurang begitu. Sementara. Kenapa? Kenapa Nabi diutus kepada mereka? Mereka selain kepada malaikat dan kepada selain malaikat dari semua hewan dan benda mati disebut irsal tasyrif. Lianna ta'atahum jibillatun la yukallafuna biha. Karena ketaatan mereka malaikat taat kepada Allah itu jibillah,
tabiatnya taat. Dari awal diciptakan memang untuk taat. La yukallafuna biha, yang tidak ditaklifkan mereka dengannya taat. Maknanya mereka nggak merasa berat dalam melaksanakan ketaatan, Ustaz kan? La Iya. ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Memang Marun. tabiatnya makhluk yang taat, nggak pernah protes dan bandel. Beda dengan manusia dan jin. Ya, makanya kita diberatkan, disebut taklif. Hmm. Hmm, ya. Wa hadza huwa alladzi i'tamadahu Muhammadur Ramliyu. Bermula ini, dianya ini itulah alladzi, itulah pendapat i'tamadahu. Yang memegangi akan ini pendapat oleh Muhammad Hmm. Ramli. Hmm. Menurut Syekh Ramli, Nabi hanya dikirim sebagai ukuran rasul taklif kepada jin dan manusia, lain tasyrif. Wa khalafahu asy-Syaikh Ibnu Hajar tab'an li jam'in muhaqqiqina. Menyalahi akannya Syekh Ramli oleh Syekh Ibnu Hajar. Ini beliau berdua ini selalu khilaf. Menyalahi akannya Syekh Ibnu Hajar, Syekhnya Ramli oleh Syekh Ibnu Hajar karena kenapa menyalahi tabaan? Karena mengikuti Syekh Ibnu Hajar ini mengikuti lijam'in muhaqqiqin bagi sekelompok ulama-ulama ahli tahqiq yang lain. Kasubuki seperti Syekh Subuki, waman tabi'ahu dan orang-orang yang mengikuti ya akannya Syekh Subuki. Waqala, maka berkata ianya Syekh Subuki. Innahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim irsala taklifin. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam itu mursalun itu diutus juga kepada mereka malaikat akan sebagai irsal taklif untuk membawa hukum juga. Nabi juga membawa syariat tertentu kepada malaikat. Akan utusan untuk mentaklifkan lima yaliku bagi sesuatu yang layaknya dengan malaikat. Jadi Nabi membawa syariat untuk malaikat juga, syariat yang layak untuk malaikat. Apa syariatnya? Antara lain fa inna minhumur raki'ah. Fa inna minhumur raki'ah wasajida ila yaumil qiyamah. Karena sebahagian dari mereka malaikat itu ada yang rukuk dan yang sujud hingga hari kiamat. Mungkin ya, mungkin menurut Syekh Subuki ini. Berarti Nabi mengajarkan para malaikat. Nah, ini malaikat dianjurkan sujud atau rukuk dan seterusnya kan. Itu syariat taklifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Ustaz? Lanjut bro. Berapa hari di kampung Ustaz? 2 hari aja, cuma satu hari kemarin udah. Tadi Hmm. malam baru nyampe. Nggak boleh lama-lama di kampung Ustaz. Zur, zur Nah, ghibban. Gimana itu kata hadisnya? Zur ghibban. Pokoknya ziarah itu jarang-jarang Ustaz. Kalau sering-sering nanti kurang cintanya berkurang. eh, Nah, wa ma kullifa bihil insu tafsilan wa ijmalan faqad kullifa bihil jinnu kadzalik. Dan berulama yang ditaklifkan dengannya ma akan manusia nisbah mendetil dan umum, itu maka sungguh ditaklifkan dengannya ma akan jin seperti itu juga. Jadi segala ajaran yang berlaku untuk manusia, baik yang detilnya atau yang umumnya juga berlaku kepada jin. jin. Gue Pakai jinnya beda. jin muslim bro ya. Beda. Bukan. Hmm. Gimana? Ustaz? Jinnya jin muslim. Ya, jin muslim Ustaz. Jin Ya. kafir setan ya. Wa syamala dzalika Ya'juj wa Ma'juj, dan mencakupi akan demikian oleh atau wa syamala dzalik mencakupi oleh demikian akan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj juga kena syariat, kena syariat Nabi. Kita nggak tahu dia di mana tinggalnya. Nah, itu pokoknya begitu. Ya, jadi Ya'juj itu apa golongan jin apa gimana Ustaz? Saya baru dengar. Nggak tahu bro. Yang pasti dia bukan manusia kah? Ya'juj Ma'juj mungkin golongan jin. Jadi kalau ke jin berlaku syariat berarti Ya'juj berlaku juga. Ya. Pokoknya kita baca aja pelan-pelan, mungkin semua muskil ketemu di depan. Saya juga belum baca kitab ini. Eh, Wat wat tahqiqu annahu sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli mursalun ala li jami'il Muhammad. anbiya wal umami sabiqah. Bermula yang tahqiq itu bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam itu diutus bagi semua para nabi dan umat-umat terdahulu. Nah itu, umat terdahulu berarti nabinya juga nabi kita Ustaz. Nah, ini rada ajaib Eh, dikit kan? Nah, jadi nabi diutus untuk semua para nabi yang lain untuk umat-umat terdahulu. Lakin bi'atibari alamil arwah. Tetapi dengan ditinjau dari alam arwah.
Lakin bi'tibari alamil arwah, tetapi dengan mempertimbangkan alam arwah. Di segi roh, ini menurut Syanawi, fa inna ruhahu khulikat qoblal arwah. Karena ruhnya Nabi itu diciptakan dia sebelum segala ruh. Nah, wa arsalallahu ilaihim, dan mengirim makannya ruh Nabi oleh Allah kepada mereka semua, Nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya, faballaghatil jami'a, maka menyampaikan ianya ruh Nabi akan semuanya. Fabalaghat, nah, sampai atau sampai ianya ruh Nabi akan semuanya. Ini ada aneh dikit, kan? Tapi Hmm. enggak aneh lah. Kan begitu. Ahli sunnah menyatakan Nabi itu awal dalam ciptaan, terakhir dalam kemunculannya. Gitu, kan? Iya. Nabi diutus untuk semua para nabi dan umat-umat terdahulu, tetapi dengan mengiktibarkan alam arwah. Fa inna ruhahu, karena ruhnya Nabi khuliqat, diciptakan akan dianya ruh sebelum ruh-ruh yang lain. Wa arsalaha, dan mengirim akannya ruh Nabi oleh Allah kepada mereka umat, Nabi dan umatnya. Faballagat al-jami, maka menyampaikan oleh ruh Nabi kepada semuanya bahwa beliau Nabi. Tentunya begitu, Ustaz, kan? Ya. Iya. Wal ambiya'u nawwabuhu fi alamil ajsa, dan bermula para nabi itu tugasnya para nabi di alam ajsam, di alam fisik. Ketika nabi yang lain sudah dimunculkan, tentunya nabi yang lain punya umatnya. Artinya nabi yang lain berdakwah kepada umat. Tugasnya di alam fisik, bukan alam arwah. Alam arwah ini bagian nabi. Nah, insya Allah. Nah, itu alasan nih. Ini tahu dikit nih. Maka kesimpulannya, fahuwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li Belum. jami'in nasi min ladun adama ila yaumil qiyamah. Maka Nabi Oh. kita alaihi salatu wasallam itu diutus bagi semua manusia mulai dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Hatta ila nafsih, hingga Nabi diutus kepada dirinya. Nabi juga diutus kepada diri sendiri. Artinya beliau juga wajib taat kepada diri beliau. Artinya hukum yang beliau bawa berlaku kepada beliau dan semuanya. Hmm. Yang gitu. Nah, bahkan beliau pelaku syariat pertama. Ketika Nabi menyatakan ati Allah wa ati'ur Rasul, jadi beliau masuk juga. Beliau juga harus taat kepada Allah dan Rasul. Rasul. Nah, hingga kepada dirinya. Kenapa? Lidukhulil jami' tahta qaulihi. Karena masuk semua. Semua manusia, termasuk beliau, tahta qaulihi, di bawah sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu'aistu ilan nasi kafatan. Aku diutus kepada manusia, hal kepada manusia seluruhnya, termasuk aku sendiri. Nah, bu'aistu ilan nasi kafatan. Satu. Akhirjahul Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya, sah. Hadis sahih. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nah, wa qoulihi ta'ala, karena masuk semua di bawah sabdanya Nabi, wa qoulihi ta'ala, dan di bawah firman-Nya Allah Ta'ala. Nah, ini nggak apa-apa ada di bawah. Nah, biasanya ayat dulu baru hadis, kan? Iya. Nah, ini hadis dulu baru ayat nih. Ini mukhalafah dikit nih. Aturannya kan tertib dia. Cara istidlal kan harus tertib. Nah, Quran dulu, hadis dulu, kan? Asar atau kalau sahabat. Nah, ini kebalik nih. Channel. Ya, mungkin beliau punya alasan. Saya nggak tahu alasannya, Ustaz. Ini sistem taraki namanya, Ustaz. Menanjak dari bawah ke atas, kan? Kan ada. Boleh juga. Dan karena masuk semua tahta qouli, di bawah ucapan firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus akan engkau kecuali kepada seluruh manusia. Nah, ini beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Ustaz. Jadi semua Iya. nabi ketika diutus itu ditentang oleh kaumnya, Ustaz. Nabi diutus ke Quraisy. Quraisy mengusir Nabi. Nabi Isa diutus oleh Allah ke Israel. Itu orang Israel menolak Nabi. Karena Israel ketika itu yang saya baca, Ustaz, dalam kitab sejarah, Israel ketika itu di bawah kekuasaan Romawi. Romawi itu orang yang percaya kepada Taurat. Begitu Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, merasa posisi mereka tergusur. Sama kayak orang Terancam. Quraisy. Terancam, pendetanya terancam. Ini sok-sok ngajarin kasih sayang segala macam. Ini posisi kita, kan. Membodoh-bodohi umat segala macam. Ini jadi terpinggirkan. Akhirnya mereka anti. Hanya beberapa orang aja yang ikut Nabi Isa, yang disebut dengan Hawariyun, kan. Nah, Hawariyun. nahnu ansarullah dalam Quran, Hawariyun. Ya, jadi akhirnya dalam ini mereka menyalib Nabi Isa, kan. Itu keyakinan mereka, walaupun dalam Islam berbeda.
Begitu juga Nabi Muhammad sampai harus meninggalkan kota Makkah. Faman nafa, barang siapa yang menafikan ya umuma bi'asati, barang siapa yang menafikan ia akan keumuman kebangkitannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakat kafara, maka sungguh kafir ia. Kita nggak percaya kalau Nabi itu Rasul untuk seluruh umat manusia. Kafir. Karena kita nggak percaya kepada salah satu ayat Quran. Kafatal linnas. Kalau terhadap Al-Quran jangan satu huruf aja nggak percaya katanya itu gitu. Hmm? Tidak boleh kalau tidak percaya satu huruf ayat pada Al-Quran. Gimana ya? Karena ini kan satu ayat. Kalau nggak percaya berarti kafir kan? Kafir. Satu huruf saja kita ingkar kafir. Kan? Iya. Apalagi satu ayat. Apalagi bukan satu ayat yang bilang Nabi itu utusan untuk semua manusia. Nah, Qala Zalikal Bajuri mengatakan akan demikian oleh Syekh Bajuri. Wa qala aidan berkata oleh Syekh Bajuri juga, warrajihu annahu mursalun ilal malaikati irsala tasyrif. Bermula yang raja yang kuat itu bahwa sungguhnya Nabi kita itu mursal, diutus juga kepada malaikat akan sebagai utusan tasyrif, bukan membawa syariat, utusan untuk memuliakan. Memuliakan. Ya, supaya malaikat merasa mulia, dapat Nabi akhir zaman ya, sebagai umat Nabi akhir zaman. Wa in rajjaha ba'duhum huna khilafah. Sekalipun telah mentarjih oleh sebahagian mereka ulama di sini akan sebaliknya, sebaliknya pendapat. Nah, artinya Syekh Bajuri cenderung kepada irsal tasyrif, bukan irsal taklif. Karena nah itu tadi, malaikat itu memang dari awal diciptakan secara tabiat untuk makhluk yang taat. Sudah ada tugas dari awal. Wa amma irsaluhu ila sairil hayawanat fa irsalu tasyrifin qat'an. Adapun bermula mengutusnya Nabi, maknanya mengutusnya Allah akannya Nabi kepada semua hewan, maka fa irsalu tasyrif itu irsal tasyrif nisbah kata, enggak ada khilafnya, ai bila khilafin. Karena memang enggak ada hewan yang melakukan syariat. Hewan kan enggak punya syariat, Ustaz. Namanya juga hewan. Qauluhu lil alamin, ismu jam'in. Lil alamin itu isim jamak bagi alam dengan fathah lam. Bahwa isman lima siwallah. Wa huwa ismun lima siwallahi wa sifatihi minal mawjudat. Dianya alam itu nama bagi ma selain Allah dan selain sifatnya Allah dari segala yang maujud. Eh, Alam berarti selain Allah. Alam itu makhluk. Kan? Nama bagi ma selain Allah dan selain sifat-sifatnya Allah dari segala yang maujud. Fayashmulul malaikata wal insa wal jinna wal jamadat. Maka mencakupi ianya alam akan malaikat. Maka mencakupi ianya alam akan malaikat, wal insa dan manusia, wal jinna dan jin, wal jamadat dan benda-benda mati. Lakin irsaluhu ilal malaikati irsalu tasyrifin lahum. Tetapi bermula dikirimnya Nabi kepada malaikat, itu diutus bagi memuliakan bagi mereka malaikat. Nah, di segi apa memuliakan? Li'antihim min umati. Untuk termasuk terhitungnya mereka malaikat min ummati dari umatnya Nabi. Ini Ustaz apa namanya Ilham udah dikasih link kemarin. Ini Ustaz Tisafa belum aktif ya dari tadi.
Masya Allah, ini ada gangguan ini. Apa namanya? Gangguan kenapa Ustaz? Cara melihat linknya di mana sih saya Ustaz? Masih kurang mantap nih. Eh, Cara melihat di mana? Sebentar Ustaz, ini Ustaz minta link. Nah, Langsung ke itu aja kirim ke WA-nya, di copy paste. nah, nah, sana. Nah, tetapi irsaluhu bermula dikirimnya Nabi ilal malaika kepada malaikat itu irsalu tasyrifin lahum itu mengutuskan untuk memuliakan bagi malaikat. Li'addihim min umatihi bagi agar terhitungnya malaikat termasuknya malaikat dari umatnya Nabi. La taklifa bi syariatih tidak mentaklifkan dengan syariatnya Nabi. Wa ilal jamadati irsalu ta'minin laha minal khasafi biha wa nahwi. Nah, tetapi bermula diutusnya Nabi kepada benda-benda mati itu irsalu ta'min. Itu dikirim untuk memberikan keamanan baginya jamadat minal khasafi dari dibenamkan dengannya jamadat dan seumpamanya dibenamkan. Ini kita nggak paham Ustaz. Jadi Nabi dikirim kepada benda-benda untuk menyelamatkan benda ini alam supaya nggak kiamat dulu barangkali ya. Kalau kita artikan gempa, tapi di sini beliau mengartikan khasaf seperti gempa bumi atau Hmm. runtuh apa namanya? Longsor. Longsor. Tapi buktinya masih longsor juga kan? Nah, tetapi diutusnya Nabi kepada benda-benda mati itu utusan takmin untuk memberikan keamanan baginya jamadat minal khasaf daripada runtuh dengannya jamadat dan seumpamanya runtuh. Jadi Nabi diutus kepada makhluk mati juga untuk mengamankan benda mati. Jadi saya nggak paham Ustaz diamankan, tapi ternyata ada juga kan gempa-gempa segala macam. Kalau dari kiamat boleh lah. Nah, Qalahu Muhammad bin Ahmad Ulaish mengatakan akan ini oleh Muhammad ibnu Ahmad Ulaish. Nah, itu Ustaz. Ya, yang nggak paham digaris saja Ustaz. Iya. Banyak ini nih apa? Hmm. Muskil. Ya, ini kita belum ketemu ini. Nanti kita ngaji ke Banten Ustaz. Ke Tanara di sono tentunya di kampung Cienawi kan banyak guru kan yang udah paham. Nanti kita ngaji insya Allah. Kita khatamin dulu beberapa kali. Nah, kita Iya. belum paham baru nanti kita langsung ke kerabat Cienawi insya Allah. Amin. 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 Qauluhu wa fuddila. Apa makna wa fuddila? Dilebihkan akan yang demi ay. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqidah. Wajib kepada setiap mukallaf oleh bahwa beriktikad ya. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul anbiya. Itu seutama-utama para nabi wal mursalin seutama-utama para rasul wa sayyiduhum dan pemimpin mereka. Jadi Nabi itu sayyidus sadah, pemimpinnya para pemimpin. Nah, Sayyidus Sadat tuh. ya, sayyidus sadah ya kalau kita buat. Sayyidul anbiya wal mursalin. Bisyahadati dengan kesaksian qaulihi ta'ala firman ya Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya kan? Kalau seluruh alam kan masuk semua para nabi. Iya. Wa qaulihi dan dengan syahadah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Iya. sendiri menyatakan ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra. Hmm. Saya ini pemimpin seluruh alam pada hari kiamat wala fakhra, tidak ada kesombongan. Tapi dalam hadis yang sering kita dengar ana sayyidu waladi Adam gitu saya. Nah, saya ini pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat wala fakhra, tidak sombong. Iya. Jadi fakhra di sini ada dua makna menurut Syekh. Nanti. Nah, saya ini pemimpin semesta alam pada hari kiamat. Wala fakhra, tidak ada kesombongan. Ana sahibu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhra. Saya ini pemilik liwa'il hamdi, pemilik bendera, bendera pujian, panji pujian pada hari kiamat. Enggak ada kesombongan. Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhra. Bermula Adam, kemudian orang di bawahnya Adam itu ada di bawah panjiku pada hari kiamat wala fakhra, tidak ada kesombongan. Nah, jadi Syekh Nawawi memberikan makna la fakhra ini dua.
Beliau mentakdirkan la fakhra ay a'dhama min hadza. Maka tidak ada kebanggaan. La fakhra ay a'dhamu min hadza. Tidak ada kebanggaan itu yang lebih besar dari ini. Hmm. Nah, jadi beliau mengartikan maknanya ini tidak ada kebanggaan yang lebih besar dari ini. Karena hadis ini ada juga ulama yang memaknainya wala fakhra, tidak ada kesombongan. Artinya Nabi menyatakan itu menyatakan fakta. Bukan Nabi menyombongkan diri bahwa beliau pemimpin seluruh makhluk. Itu Makhluk. yang itu makna yang sering. Tapi di sini kata Syekh Nawawi wala fakhra ay a'zamu min hadza. Tidak ada kebanggaan. Kita artikan kebanggaan. Tidak ada kebanggaan itu yang lebih besar dari ini. Jadi pemimpin seluruh makhluk. Awil makna ada juga di sini. Awil makna atau bermula makna itulah aku ludzalika fakhran. Tidaklah aku mengatakan akan demikian karena sombong. Nah, berarti sama seperti yang kitab lain juga kah? Bal tahaddusan bin nikmah, tetapi aku mengatakan akan demikian tahaddus karena menceritakan nikmat. Kan boleh kan? Wa amma bi Boleh. ni'mati rabbika fahaddis. Nah, menceritakan nikmat, kan sombong. Hmm. Jadi Ustadz ditanya lulus apa Ustadz? S3. Nah, itu bukan sombong, memang fakta misal ya, misal. Kan gitu Ustadz kan? S3 guru. SD, SMP, SMA. Nah, itu. Saya sama S2 Ustadz. SD sama SMP. Masya Allah. Ini saya harus tambah di depan nama S2. Ya kan? Iya. Saya nggak apa-apa, Ustaz. Tapi nggak boleh, itu namanya talbis, Ustaz. Menipu makhluk. Karena S2 yang maklum di Indonesia itu. Iya, malu ya. Nanti S1 kan talbis namanya. Qala Umar ibn Faris. Berkata oleh Umar ibn Faris. Man dzalladzi masa'aqat wa man lahul husna faqat. Man dzalladzi masa'aqat. Siapa itu alladzi? Formula siapa itu ini? Ini alladzi yang tidak berbuat buruk ia sama sekali. Waman lahul husna faqat. Siapa itu? Yang bagi dia itu kebaikan saja. Nah ini. Jadi ini pertanyaan nih. Ada yang menjawab. Fajabahul Hatib. Maka menjawab akannya Umar Al-Farid oleh Hatib. Hatib ini telepon sekarang Ustaz. Ada suara nggak ada Iya. orangnya namanya Hatib. Fajabahu maka menjawab akannya Syekh Umar bin Farud Ibnu Farid oleh Hatib. Apa mana Hatib? Wahwaladzi yusma'u sautuhu wa la yura syaksuh. Dianya hatif itu alladzi orang-orang seseorang yang didengarkan akan suaranya dan tidak dilihatkan akan sosoknya. Nah, itu kan Telepon. telepon. Telepon kan ada suara nggak ada orang. Makanya hatif ini telepon, Ustaz. Iya. Gagang telepon. Menjawab akan beliau oleh hatif dengan ucapannya hatif. Muhammadul hadilladzi alaihi jibrilu habab. Dianya alladzi, dianya orang yang tidak pernah berbuat buruk dan hanya berbuat baik saja, itulah Muhammad. Kita jadikan khobar. Muhammadul hadi, dialah itu Muhammad yang membimbing ia, Muhammad yang alaihi yang di atasnya Muhammad bermula Jibril itu turun ia. Nah, eh, gimana Ustaz Ilham? Ya, perasaan Ustaz Ilham udah ada link khusus itu tadi. Enggak, tunggu baru ini kan. Jadi telat saya masuknya, tunggu ya Allah. Padahal udah kita maknain satu persatu nih dari malam nih. Masya Allah. Nah, itulah Ustaz. Ya, Besok disimpan link itu Ustaz. Jam 8 langsung. jam 8 ya insya Allah tunggu. Ngajinya cuma jam 8 tunggu ya. Ya, jam 8 sampai jam 9. Atau kita tambah Oh, dikit ya. Tergantung ini waktu. Faqulun nazim nabiyuna mubtadaun. Maka bermula ucapan nazim nabiyuna itu mubtada wa Muhammadun atfu bayanin alif. Muhammad itu ataf bayan kepadanya nabiyuna atau badilu kullin, badal kul. Bermula nabi kita. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Wa jumlatu qawli bermula jumlah ucapan nazim kat ursila minal fi'li wa naibil fa'ili dari fi'il dan naib fa'il itu khabarul mubtada. Baru mutada. Itu sungguh diutus akan dianya nabi. Qauluhu lil alamin muta'alliqun bi rahmah. Lil alamin muta'ala dengan rahmat. Rahmat yang ada sesudahnya ursila atau sesudahnya alamin. Ya, yang sungguh diutus akan dianya nabi, hal karena nabi itu sebagai rahmat, rahmat bagi semesta alam. Wa rahmatun halun min naib fa'il ursila. Rahmat hal dari naib fa'il ursila. Diutus akan dianya nabi halakaunihi. Hal keadaan nabi itu rahmat, rahmat lil alamin bagi semesta alam.
Masya Allah. Ayo sampai sini guru ini karena ke bawahnya panjang banget ini. Oh, Ustaz, kalau saya nggak sibuk mah sejam ini juga siap. Saya lagi Sama. ada itu guru. Malum ini kemarin ada PR kalau tinggal pulang kampung. Hmm, Nah, itu kan Ustaz. Masya Allah. iya. Ustadz Ilham kurang beruntung. Udah selesai pengajian Ustaz. Udah sejam. Jadi tadi saya tuh tunggu aja dari jam 8 kan saya bilang sama istri kan mau ngaji sama Tengku, makanya saya nggak jadi rapat ke ini ke apa namanya, ada rapat di kampus kan, ngaji sama Tengku aja lah. Nunggu nunggu link kan, coba nggak bisa nih, makanya saya WA aja kan. Kirain udah ada link Ustaz. Jadi lambat saya baca karena HP dipakai. Ya, nggak apa-apa Ustaz, kita tutup, kita Oh, ganti kitab lain Ustaz. Ada kitab lain banyak. Ya. Iya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala Hmm, alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.